belajar mengajar kita pada pagi hari ini. Sebelumnya saya mau sama anak-anak kami untuk cek kebersihan, apakah ruangan kalian sudah bersih atau tidak, atau masih ada sampah-sampah. Silakan diambil, silakan lirik tempatnya. Bersih? Sudah disapu tadi? Baik, selanjutnya sebelum kita melakukan pembelajaran kita, mari kita berdoa. Siapa yang bisa memimpin kita dalam doa? Ya, silakan ke depan. Baik, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Syukur. Amin. Amin. Ya baik, silakan. Ya baik, sebelumnya dengarkan namanya biar saya cek kehadirannya. Yang pertama Adi Lalase, 2 Murni Tafnal, Winda Sarti Kalase. Jadi hadir semua ya? Hadir. Ada yang sakit? Tidak. Baik, sebelum kita melanjutkan materi pembelajaran kita, mari kita nyanyikan lagu wajib nasional yang dipimpin oleh Fitri. Boleh Fitri? Ya, silakan ke depan. Baik, mari kita bernyanyi. Sebelum kita bernyanyi, mari kita menaikkan semua untuk bangkit berdiri. Tentang adaptasi pada tumbuhan. Jadi di mana sebelumnya kita sudah mempelajari tentang masalah apakah minggu yang lalu yang sudah kita pelajari? Berdiri nunggu, coba berdiri, sebutkan materi yang kita pelajari sebelumnya. Ya, terima kasih. Ada yang tahu lagi? Silakan. Materi sebelumnya ada yang tahu? Ya, jadi kemarin kita sudah mempelajari tentang masalah struktur tumbuhan. Nah, jadi sekarang kita mempelajari masalah adaptasi pada tumbuhan. Di mana kemarin ya waktu kita mempelajari masalah struktur tumbuhan, so pasti ada kaitannya pada adaptasi pada tumbuhan. Di mana struktur tumbuhan yang kemarin terdiri berapa? 3. Apa itu? Sekarang kita mempelajari masalah adaptasi pada tumbuhan. Di mana pada adaptasi pada tumbuhan ini terdiri dari berapa? 3. Terdiri di 3. Yang pertama apa? Adaptasi morfologi. Yang kedua, Adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi. Baik anak-anak kami, jadi karena kita sudah mengenal materi apa yang kita kerjakan pada saat
kita tahu bahwa yang harus kita selesaikan pada saat ini yaitu tentang masalah standar kompetensi, di mana standar kompetensinya yaitu mengidentifikasi morfologi dan struktur tumbuhan dan manusia, di mana kompetensi dasarnya mengidentifikasi tipe sel, jaringan dasar dan organ tumbuhan. Jadi indikator pencapaian yang pertama, mengorganisasikan macam adaptasi pada tumbuhan. Yang kedua, menganalisis adaptasi morfologi pada tumbuhan. Ketiga, menganalisis adaptasi fisiologi pada tumbuhan. Yang terakhir, menganalisis adaptasi tingkah laku pada tumbuhan. Jadi tujuan pembelajaran kita pada saat ini ada 4, ya, ada 4. Yang pertama, siswa mampu, ya, ini di atas. Ya, ini di atas tujuan pembelajaran kita yaitu siswa mampu mengorganisasikan macam adaptasi pada tumbuhan. Yang kedua, siswa mampu menganalisis adaptasi morfologi pada tumbuhan. Ketiga, siswa mampu menganalisis adaptasi fisiologi pada tumbuhan. Dan yang terakhir, siswa mampu menganalisis tingkah laku pada tumbuhan. Itulah yang target kita pada saat ini untuk mempelajarinya. Paham itu? Adaptasi adalah proses makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Itulah adaptasi. Sedangkan, ya, ada beberapa contoh, yaitu ekstrofit, di mana tumbuhan yang menyesuaikan diri dengan lingkungannya dengan lingkungan yang kering. Contohnya kaktus. Ya, sudah paham sampai di situ contohnya? Paham. Jadi karena Bapak sudah memaparkan sedikit materi, di sini ada pertanyaan? Ada yang perlu dipertanyakan? Berarti sudah ngerti ya? Baik, sekarang kita membentuk kelompok, ya, membentuk kelompok untuk mendiskusikan materi yang Anda pelajari saat ini, ya. Kelompok 1, Adila Lasem, mana Adila Lasem? 2, Murni Kafnael. Ya, silakan langsung bentuk kelompoknya. Ya, silakan bentuk kelompoknya. Ya. Bapak sudah menyediakan materi yang harus Anda diskusikan, ya, dan juga LKPD. Ya, saya mau membagikan materinya dan LKPD. Jadi dengarkan, saya mau menjelaskan di mana di situ sudah tertera judulnya adaptasi pada tumbuhan, indikatornya sudah ada, tujuan pembelajarannya sudah ada di situ, baru model pembelajarannya, alat dan bahan sudah ada tercantum di dalamnya, dan sebelumnya melanjutkan kerja kelompok, silakan simak video di atas ini. Ya. Apa yang dimaksud dengan adaptasi? Adaptasi adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Adaptasi merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Adaptasi ada beberapa macam, di antaranya adaptasi morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Adaptasi sangat penting bagi makhluk hidup
dan tumbuhan ya kan? Jadi satu lagi tumbuhan kaktus. Hanya saja kaktusnya belum ada karena saya cari-cari juga belum ada di rumah kita. Jadi ini saja dulu, dan untuk gambar kaktus sudah ada di LKPD itu. Silakan amati sendiri di situ. Dan ini tumbuhan pakis. Ini untuk kelas kelompok 3, kelompok 2, dan ini kelompok 1. Ya. Jadi ini tumbuhan jati yang besarnya untuk kelompok 1. Nah, ini kelompok 2. Jadi ini kelompok 3 karena pakis mereka lebih besar dari kelompok yang lain kan? Ya, Pak. Nah, ini. Jadi silakan amati sesuai dengan apa yang tertera di LKPD. Langkah-langkah yang sudah tertera di LKPD silakan kerjakan, ya. Jadi sebelumnya ada pertanyaan tentang masalah pengerjaan LKPD. Ada? Ya. Jadi silakan dikerjakan, didiskusikan masing-masing kelompok. Jadi tumbuhannya silakan amati. Ya. Silakan. Ya. Cara isinya tahu, Bu? Tahu kan? Nah, ini di antara tumbuhan ini mana tumbuhan morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Ya, seperti itu ya, Bu. Ya, Pak. Nah, kalau ada yang kurang jelas dipertanyakan. Ya. Ya baik. Karena diskusi kita sudah siap, jadi silakan dipresentasikan masing-masing setiap kelompok. Jadi untuk itu, untuk kelompok 1 silakan presentasikan hasil diskusi kalian. Mulai. Kelompok 1. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk memaparkan hasil diskusi kami saat ini tentang adaptasi pada tumbuhan. Baik, langsung saja masuk kita pada materinya. Adaptasi morfologi merupakan penyesuaian bentuk tubuh dan struktur tubuh luar makhluk hidup atau alat-alat tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Adaptasi ini dilakukan untuk menyesuaikan bentuk tubuh dengan kondisi tempat tinggal untuk bertahan hidupnya. Hasil pengamatan kami, tumbuhan adaptasi morfologi, yaitu tumbuhan kaktus. Adaptasi morfologi merupakan penyesuaian bentuk tubuh luar makhluk hidup atau alat-alat tubuh makhluk hidup terdapat lingkungannya. Kedua, adaptasi fisiologi, yaitu tumbuhan pakis. Adaptasi fisiologis merupakan cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan suatu lingkungan melalui fungsi kerja organ-organ tubuhnya dengan suatu tujuan agar bisa bertahan hidup. Ketiga, tumbuhan jati. Adaptasi tingkah laku adalah jenis adaptasi yang menghasilkan kebiasaan tumbuhan, di mana kebiasaan tersebut dapat membantu tumbuhan untuk bertahan hidup. Baik, jika ada pertanyaan
dari kelompok lain dipersilakan. Ya, silakan. Kalau ada pertanyaan dari kelompok 2 dan kelompok 3, silakan bertanya. Berapa ruang buku pertanyaannya? Berapa? Pertanyaan satu kelompok. Ya. Silakan. Kelompok 2. Ya, silakan. Tulis. Ingin bertanya, jelaskan apa yang dimaksud dengan adaptasi. Jelaskan apa yang dimaksud dengan adaptasi. Ya, lanjut. Lagi. Ya. Baik, kami dari kelompok 3. Coba jelaskan apa yang dimaksud dengan share of it. Lagi pertanyaan? Ada? Ya, silakan. Sebutkan apa yang dimaksud dengan hidrofit. Ya. Ya, sudah, silakan dijelaskan. Ya, pada kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan kelompok 2 dan kelompok 3. Anda mengerti dengan pertanyaan mereka? Siap. Mengerti? Ya, silakan dijawab. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan adaptasi. Baik, sesuai yang kami jelaskan tadi, adaptasi adalah proses makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Sudah jelas? Ya. Baik, kami menjawab pertanyaan kelompok 3. Sesuai pertanyaan kelompok 3, coba jelaskan apa yang dimaksud dengan xerofit. Xerofit yaitu tumbuhan yang menyesuaikan diri dengan lingkungan berair. Apakah jawaban jelas? Ya. Baik, ada lagi pertanyaan? Ada? Tidak. Karena tidak ada lagi pertanyaan, jadi saya anggap anak kami sudah mengerti materi yang disampaikan oleh kelompok 1 dengan materi adaptasi morfologi. Jadi untuk itu berikanlah tepuk tangan buat kelompok 1. Baik, demikian saja. Selanjutnya kita masuk pada kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka. Jadi kelompok 1 dan 2 untuk menyimak apa hasil yang mereka sampaikan. Kepada kelompok 3 dipersilakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk memaparkan hasil diskusi kami pada saat ini yang berjudul adaptasi tingkah laku. Sebelum kami memaparkan hasil diskusi kami, terimalah salam kami selamat pagi. Sebelum baik yang kami hormati Bapak BMP dalam hal ini Bapak Fatul Nasir dan yang kami banggakan teman-teman kami. Baik, kami akan memaparkan hasil diskusi kami dan kepada teman kami yang baru Baik, terima kasih kesempatan buat saya untuk memaparkan hasil diskusi kami dengan judul adaptasi tingkah laku. Sebelum itu, kita harus mengerti apa itu adaptasi tingkah laku. Yang dimaksud dengan adaptasi tingkah laku adalah adaptasi yang menghasilkan kebiasaan tumbuhan, di mana kebiasaan tersebut dapat membantu tumbuhan untuk bertahan hidup.
Misalnya, tumbuhan hutan tropis cenderung tumbuhan ke atas dan ke arah cahaya untuk mendapat sinar matahari yang cukup. Adaptasi ini terbagi 4, yaitu adaptasi terhadap cahaya, adaptasi terhadap sentuhan, dan adaptasi terhadap suhu, dan adaptasi terhadap air dan gravitasi. Yang termasuk tumbuhan yang terhadap adaptasi terhadap cahaya itu tumbuhan polong-polongan. Pada tumbuhan polong-polongan seperti petai cinta dan lamtoro beradaptasi pada kondisi gelap yang terhindar dari yang namanya cahaya. Pada kondisi gelap, tekanan turbo rangkaian tanaman petai Cina akan menurun sehingga pada kondisi gelap daun tanaman menjadi layu. Masuk kita pada adaptasi terhadap sentuhan. Contohnya tumbuhan putri malu. Tumbuhan putri malu atau mimosa budica akan segera mengatupkan daunnya atau menutup ketika mendapatkan sentuhan atau terkena rangsangan eksternal lainnya. Cara ini sangat bertujuan baginya, yaitu untuk melindungi diri dari hewan herbivora. Yang ketiga, adaptasi terhadap suhu. Salah satunya adalah tumbuhan jagung. Saat musim hujan, cenderung sulit ingin memperoleh tanaman jagung memiliki karakter yang daun cukup lebar. Ini berfungsi untuk mengurangi penguapan dan volume yang cukup tinggi terhadap daun. Yang keempat, adaptasi terhadap air dan gravitasi. Ini seperti contohnya teratai yang untuk mendekati air yang memiliki daun lebar agar tetap terapung di atas air. Sekian penjelasan saya. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Ya baik, kalau ada pertanyaan silakan dibuat tanyakan kelompok 3. Ya silakan. Baik, kami dari kelompok 3, kelompok 2 ingin bertanya. Apa tujuan tumbuhan putri malu mengaktifkan daunnya ketika ada sentuhan? Ya lanjut. Kami dari kelompok 2 bertanya kepada kelompok 3. Coba jelaskan bagaimana cara adaptasi tumbuhan bunga putri malu. Ada lagi yang bertanya? Ada? Kalau tidak ada, dipersilakan kelompok 3 untuk menjawab. Ya silakan kelompok 3. Adaptasi tingkah laku terdiri beberapa bagian. Jadi adaptasi tingkah laku itu terdiri dari 4 bagian, yaitu adaptasi cahaya, 2 adaptasi suhu, 3 air atau gravitasi, 4 sentuhan. Apakah jelas? Jelas. Ya, silakan. Jawab yang lain. Apa tujuan tumbuhan putri malu mengaktifkan daunnya ketika ada sentuhan? Ya, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Apa tujuan putri malu mengatupkan daunnya ketika mendapatkan sentuhan? Baik, tujuannya adalah untuk melindungi diri dari hewan herbivora atau hewan pemakan tumbuh-tumbuhan. Bagaimana? Ya, sudah siap kan? Sudah, Pak. Sudah. Ya baik. Jadi karena sudah
siap memprestasikan hasil diskusi mereka khususnya kelompok 3. Jadi berikan tepuk tangan buat mereka. Ya, baik, silakan kembalikan tempat semula seperti semula. Kembalikan tempat. Ya baik, karena sudah selesai mendiskusikan, maka kita menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari pada saat ini, ya, di mana materi yang kita pelajari yaitu tentang masalah adaptasi pada tumbuhan, ya, di mana adaptasi pada tumbuhan itu terbagi berapa? 3. 1. Kedua, dan ketiga, sudah pasti bahwa adaptasi itu terdiri dari 3: adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi psikologi. Sebelum mengakhiri, ada di sini bahan refleksi atau observasi terhadap mata pelajaran yang Anda pelajari pada saat ini. Ya. Jadi silakan diisi, ya, sesuai dengan apa yang Anda ketahui pada saat ini. Ya. Survei pelaksanaan pembelajaran, ya, terhadap Bapak Ibu, sesuai dengan apa yang saya ajarkan pada saat ini. Ya, jadi ini nanti hanya 1 lembar per kelompok. Nah, kelompok 1, ya, yang ini ya. Kelompok 2, ya ini. Kelompok 2 ya, mewakili saja ya. Kelompok 3, ya, kelompok 3, mewakili saja. Silakan diisi sebenar-benarnya apa yang Anda ketahui pada pagi hari ini. Paham Ibu? Paham. Dan saya berikan waktu selama 2 menit. Setelah itu baru dikembalikan di depan. Baik, demikian saja pertemuan kita. Sebelumnya kita masuk minggu depan tentang masalah adaptasi pada hewan. Silakan belajar di rumah, baca bukunya, dan lihat di internet masing-masing. Memungkinkan. Seterusnya, sebelum kita mengakhiri materi kita, silakan pimpin kita dalam doa. Siapa yang bisa? Ya, silakan. Baik, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Amin. Amin. Ya baik, silakan. Baik, demikian saja pertemuan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang Anda pelajari pada saat ini bisa dibaca di rumah masing-masing. Akhir kata saya sapa kita semua. Selamat pagi.